Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasuha STP. Saya peserta Kaleb, Fintech Kaleb gelombang 48 yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan atau menyampaikan ulang materi yang disampaikan oleh Prof. Jajang ya. Oke, itu mengenai Laboratorium Komputer 2 Manajemen Lab Komputer disampaikan oleh Jajang Kusnendar. Berikutnya, alat yang kita perlukan sebelum kita melakukan praktek yang pertama komputer atau laptop yang dengan sistem Windows. Kemudian yang kedua komputer yang akan dipantau. Dan ketiga jaringan WiFi. Yang keempat flash disk atau bisa dengan WA atau dengan dicatat dengan manual. Dan berikutnya next sistematika materinya yaitu dari overview modul, kemudian konsep manajemen, kemudian manajemen laboratorium sekolah, manajemen laboratorium komputer, kemudian manajemen lab komputer berbasis aplikasi Payon, instalasi Payon, konfigurasi server atau master, kemudian instalasi Payon, konfigurasi Payon, kemudian monitoring client. Dan berikutnya penjelasan untuk modul ya. Ini untuk yang master tadi, kemudian ini yang Payon service, ini yang klien atau student ya. Kemudian manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi dibuat dengan tujuan membantu pengelola laboratorium komputer dalam menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer. Adanya aplikasi dalam kegiatan manajemen ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium komputer. Kemudian berikutnya konsep manajemen terdiri dari kriteria yang sampai itu proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam berubah secara efektif. Kemudian untuk dari James Stone, kemudian dari yang ketiga dari Horror, kemudian yang keempat dari kata kunci itu ada perencanaan, pengorganisasian, tujuan organisasi, efektivitas dan efisiensi. Dan berikutnya ini fitur-fitur yang terdapat pada Payon, yaitu ada monitoring, ada push client, ada Windows demo, kemudian ada logs, kita bisa mengunci misalnya aplikasi yang tidak bisa dibuka oleh peserta didik. Kemudian ada remote control, ada remote view, kemudian ada power, ada remote, ada power down, kemudian ada pesan. Misalnya kita ingin mengirim pesan kepada peserta didik, jangan buka situs yang itu. Nah, kemudian berikutnya ada run program, ada open website, ada file transfer, ada screenshot. Next berikutnya persyaratan hardware-nya kita harus setidaknya paling kecil yaitu 2 GB RAM-nya ya, 2 GB. Kemudian yang paling rendah itu Windows 7 atau 8 yang 32. Kemudian ada Linux Debian 9, ada sistem hardware dan software ini ya, Windows. Jadi terutama itu menggunakan Windows. Kemudian Windows 10 dan Windows 11. Untuk mengetahui apakah apakah laptop kita itu Windows 10 atau menggunakan RAM berapa, 64 bit atau 32 bit, kita klik kanan device, device ini ya, ini yang klik ke kanan. Habis itu kita pilih properti dan dia akan muncul begini. Ini nama device name ini harus kita perhatikan saat mengisi nama komputer klien. Jadi yang di komputer klien harus dicatat atau di screenshot atau di copy namanya ya, perhatikan ini. Kemudian masuk ini, sementara ini kita melihat untuk laptop server ya atau laptop master. Kemudian ini sistemnya 64, berarti kita nanti harus menginstal yang Payon yang khusus Windows 11 dan yang 64 bit ya, Windows bukan Linux. Dan berikutnya ini ya, tadi untuk Windows 8 sama, Windows 8 juga sama sama caranya untuk mengetahuinya. Nah, ini dia Windows 8 dan menggunakan 64 bit juga. Kemudian berikutnya nah, ini tadi untuk Windows 10 yang kita pilih yang 64 yang kita pilih. Kalau misalnya dia memiliki Windows 32 bit, berarti 32 yang kita pilih ya. Nah, ini yang khusus untuk menginstal yang Windows 7 atau Windows 8 tadi. Kemudian berikutnya yang perbedaan. Ini perbedaan saat instalasi. Saat perbedaan instalasi ini kita lihat misalnya kalau kita menginstalasi untuk master atau komputer server nih, master atau server, jadi semua harus dicentang aman, install next aja atau seterusnya sampai muncul konfigurasi. Habis itu untuk menginstal yang berikutnya, untuk menginstal perbedaannya untuk install client.
masuk lain. Ini yang kita centang cuma satu, yang paling bawah, yaitu intersection driver. Nah, jadi yang Fine Master nggak usah dicentang. Kalau kalian mencentang Fine Master, otomatis dia kan jadi master juga nggak bisa nyambung. Kemudian install next berikutnya. Kemudian konfigurasi komputer master tadi ini ya, untuk konfigurasi master nanti ya pilih key ya, jangan pilih logon, kita pilih key authentication untuk generalnya. Kemudian berikutnya kita untuk ke authentication. Nah, untuk kunci, yang gambar kunci ini, gambar kunci itu kita klik gambar kunci, kemudian kita klik created ini ya, created KVR. Kita tulis apa namanya, nama lab kita, misalnya komputer 1 kalau memang ada komputer yang ada 2, atau lebih enaknya misalnya kalau mau kita bagi berapa, misalnya komputer nama kita aja, misalnya Nasuha lab Nasuha 1 misalnya, kayak gitu ya. Next berikutnya kita klik OK dan akan muncul dua, yang pertama privat dan yang kedua publik. Kemudian kita ekspor key-nya nanti. Nah, kita klik ekspor key dan kita simpan. Nah, bisa menggunakan flash disk tadi, kita simpan di flash disk supaya enak kita colokkan nanti di komputer, di laptop klien. Kemudian berikutnya kita klik OK. Nah, ini untuk lokasi komputer kita beri nama lokasi komputer, apa tadi namanya, lab new location. Nah, kita klik dua kali, kita tulis nama lab komputer, lab Nasuha lab 1 misalnya gitu. Kemudian untuk nama komputer klien, nama komputer klien tadi kita masukkan sesuai yang nama yang ada di device tadi ya, yang komputer namanya tadi, yang itu yang di device yang kita klik kanan. Nah, kita masukkan, misalnya contohnya kayak di sini tadi, namanya apa, nama device name-nya apa gitu. Jadi kita masukkan. Oke, kita masukkan, kita klik dulu sini komputer. Nah, kita klik komputer ya apa. Nah, kemudian terus kita masukkan sini nama, jangan sampai salah ya, nama komputer kliennya. Kalau salah tidak akan bisa. Dan kita salin, kita cari copy paste, kita salin, kemudian kita klik yes. Nah, oke. Kemudian kita masukkan lagi kita general di klien, di laptop klien. Jadi kita pilih hal yang sama, di general kita pilih key, jangan log on, kita pilih key. Kemudian di authenticator ya, kita klik authenticator, kita klik gambar kunci ini, kemudian kita klik impor key. Nah, kita cari mana file yang kita simpan tadi, yang di flash disk tadi, misalnya kita salin. Nah, kita impor, cari yang di flash disk tadi, kita masukkan. Oke, next. Nah, berikutnya kita masukkan. Nah, kita masukkan, jadi kan muncul begini. Oke, sekarang berarti sudah jadi. Kita klik ke sudah penjelasan. Sekarang mari kita menuju ke praktek langsung. Kita cek dulu berapa bit untuk PC-nya, laptop-nya. Gunakan berapa bit, yang digunakan berarti 64 bit dan Windows 10 ya. Oke, sekarang kita menginstal, kita buka Google, kita cari, ketik Paint. Oke, kita menginstal masternya Windows ya, bukan Linux, Windows yang 64. Oke, kita install, kita download dulu. Nah, yang untuk klien sebentar kita selesaikan dulu ini, baru kita lanjut ke klien ya. Jangan lupa ya, kita lihat klien di sini ya. Nah, sekarang kita install Windows Protected Version. More info, kita kasih more info pattern way. Oke. Nah, jadi sudah kita install. Kita next. Kita karena master, jadi kita harus centang dua ini ya, kita centang karena master yang kita install. Oke, bismillah. Finish. Selesai untuk penginstalan master. Oke, kita hapus sudah cek, kemudian service, kemudian
authentication-nya, kemudian nasihat privat dan nasihat publik, kemudian location-nya. Location-nya ini karena saya sudah pernah menginstal, jadi ada Sony di sini. Karena Sony ini sudah tidak dipakai, kita hapus aja, nggak apa-apa ya. Kemudian labnya kita kasih nama lab Nasuha ya, lab Nasuha 1. Oke, Nasuha 1, kita apply. Nah, sekarang kita menginstal di klien. Nah, sekarang kita menginstal di komputer klien ya, kita menginstal di komputer klien. Tapi langkah lebihnya kita cek dulu berapa apa nama device-nya, ini nama device-nya, kemudian Windows berapa, Windows 11 dan menggunakan 64 bit. Sekarang kita menginstal, kita download dulu filenya. Oke, kita download file. Habis itu kita cari yang 64 bit ini ya, ini 64 bit ini. Oke, kita klik, kita download dulu. Oke, dari karena sudah ya. Kita lihat mana dia di sini. Sekarang kita install. Bismillah. Kita install. More info. Habis itu run away. Yes. Oke, proses menginstal. Next. Agree. Next. Karena ini klien, jadi yang di atas kita hilangkan dan install. Kita hilangkan. Oke, ini proses menginstal klien. Berikutnya ini. Oke. Kita akan install klien yang kedua. Kita kasih hilang centang. Oke, selesai. Sekarang kita berada di komputer master, di laptop master. Kita tadi sudah lihat namanya ya. General, application, yang di sini. Habis itu locationnya dan di sini kita tuliskan namanya tadi apa untuk klien yang pertama, tulis win strip 3ss 5 rr al 9 bu. Nah ini kita tekan di sebelahnya copy di kanan, habis itu klik kanan, paste. Oke, lagi ya. Kita tambah lagi ya. Nah, komputer yang kedua tadi namanya des. Kita lihat yang kedua tadi namanya desktop
script ya, test PDF BDF RM1M. Oke, nah kita klik kanan di klik kanan master. Oke, ini tadi kita pakai dulu untuk list saya untuk stoknya ini kita seperti sekarang kita pakai ekspor di kita sekarang kita kirim di WA. Sekarang kita kembali ke klien general tadi. General sistemnya login, sini kita kasih key. Oke, habis itu di service aman, habis itu dikunci ya, tanda kunci. Lalu kita import key. Kita import key tadi kita cari dulu di download. Oke. Klien yang kedua ya, klien yang kedua kita lihat generalnya, kita robah jadi key, habis itu service aman, lokal session, habis itu organisasi, kita import key ya, kita input key-nya ya. Oke, kita lihat coba. Sekarang saya tampilannya dua desktop. Nah, kita mau lihat dulu yang kita lihat yang klien yang pertama. Misalnya kita kasih mau matikan, yang belum mati, nah, kita shutdown ya. Kita coba shutdown dari sini. View control. Kita mati, kita silang ini bisa. Nah, kita silakan, kita keluarkan semua aktivitas yang ada di sini di Google-nya. Kita mau matikan, kita mau shutdown yang mana, kita mau matikan bisa matikan karena dia masih hidup, nanti aja ya. Sekarang kita kembali ke situ. Kita kontrol. Nah, sama dengan klien yang kedua ini, lihat dia tadi apa yang dibukanya di sini. Oke, keluarkan aktivitasnya di situ. Oke, kita bisa mengontrol dua device ya, yang dua klien, bukan device, dua klien, yaitu yang pertama di desktop, dan yang kedua nama Win SSSS atau digitalisasi. Sekarang kita matikan komputer kliennya. Oke, mati. Nah, sekarang mati. Cukup sekian praktek langsung tadi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.